Kenapa? Kenapa semua orang merundungku? Kamu siapa? Halo, silahkan dibaca dulu. Halo. Menabung berbulan-bulan. Harusnya cukup untuk hadiah ulang tahun Haris. Tolong bungkus. Nona, ponsel ini hadiah untuk pacarmu ya? Dia pria beruntung. Haris selalu ingin ponsel ini. Dia pasti suka kejutan ini. Haris, hebat sekali. Kamu lebih cinta aku atau Cherry? Kamu, tentu saja kamu. Cherry, perasaan kehilangan orang yang disayang pasti gak akan bisa kamu lupakan. Kalian sedang apa? Seri, kenapa kemari? Kusuruh dia datang, aku nggak mengerti. Dulu di kampus kenapa kamu bisa suka pada gadis kampung jelek ini? Aku putri keluarga grup Hilary, apa kurangnya dari dia? Mana bisa aku rela jadi simpananmu terus? Haris, kulakukan banyak pekerjaan untuk menghidupimu, bahkan kusiapkan kejutan ulang tahunmu. Tapi kamu malah tidur dengan gadis lain di belakangku? Apa kamu manusia? Seri! Aku memang buta sebelumnya. Mulai sekarang kita berdua musuh. Tunggu. Boleh putus denganku, tapi kamu harus ganti rugi padaku. Empat tahun bersama, ku catat semua uang yang ku keluarkan. Lihat baik-baik. Hutangmu 1.252.000. Kalau mau putus, bayar dulu. Lihat apa? Jangan bilang kamu nggak bisa bayar ini. Hei! Apa kamu masih manusia? Yang kamu makan dan pakai, semua aku beli dengan lakukan banyak pekerjaan. Apa kamu berhak minta padaku? Dari rambut sampai kaki, sampai pakaian dalammu dibeli dengan uangku. Kamu bahkan hitung serbet seharga 5.000. Anggap saja aku buta. Aku jatuh cinta padamu dan pacaran denganmu. Ini 1,5 juta. Anggap ku kasih 250.000 sisanya untukmu. Sansan punya banyak uang. Uang kembaliannya. Bawa dan kasih pada ayahmu yang setan judi itu. Semua pengorbananku selama ini kuanggap sia-sia. Sekarang kita impas. Yuna Joan, aku baru putus, kamu malah meninggalkanku. Kamu janji temani minum sampai pagi, mana? Cherry, kakakku mengejarku. Aku akan segera naik pesawat. Lalu, ku pesan pria untukmu. Pria? Yogi, aku baru kembali kamu menggangguku. Kamu yakin dengan barang ini bisa membawa adikmu pulang? Clinton Verdi, kawan baikku. Kalau adikku nggak pulang, ibuku bisa gila. Aku keluar negeri untuk tanda tangani kontrak penting. Tolong bantu aku. Nanti ku balas budimu. Pak, maafkan kami Pak Clinton. Ayo pergi. Ayo.
Kamu siapa? Margamu Johan. Marga Johan emangnya kenapa? Apa itu ilegal? Ini gigolo yang dipesan Yuna untukku. Apa semua gigolo setampan ini? Ternyata ini adiknya Yogi. Kata kakaknya langsung borgol saja dia. Jangan marah. Jangan bilang dia gigolo kelas atas, datang dengan penuh gairah. Yuna, aku belum setuju untuk dipesankan. Kita harus jaga jarak, kamu mau apa? Kamu tahu aku mau apa? Nurut saja, demi kebaikan kita. Tolong! Orang bilang hubungan adiknya buruk dengan keluarga. Sendirian di tempat seperti ini. Jelas ingin meninggalkan keluarga Johan. Apa-apaan dengan borgol ini? Butuh 1 minggu melepas ini. Gak bisa. Gak bisa. Akan kubuka sekarang. Kamu mau apa? Astaga, aku harus gimana? Apa beberapa hari ini aku harus terus terikat bersamanya? Menyerah saja. Borgol profesional seperti ini nggak bisa dibuka tanpa kunci. Awalnya niat memborgol, ternyata jadi terjebak. Sudahlah, bisa jadi alasan buat nggak pulang. Anggap bantu Yogi menjaga anak. 1 minggu ini tinggal bersama. Aku nggak punya rumah. Dia nggak punya rumah dan dipaksa kerja di prostitusi. Kasihan sekali dia. Gimana? Semalam kamu muntah di bajuku. Hari ini, kamu yang bayar. Aku? Itu gimana kalau kita ke toko lain? Baju di sini terlalu mahal. Mantanku brengsek, sekarang hidup gigolo seminggu. Hidupku hidup macam apa? Mahal, tentu saja mahal. Gadis murahan sepertimu, selamanya bagi brosur pun gak akan bisa belanja di sini. Keluar belanja, gak berpikir harga dirimu sendiri. Cukup uang atau enggak? Berani ke tempat seperti ini memakai baju yang murahan. Banyak orang lahir di kelas bawah, tapi gak sadar diri. Haris, untung kamu sudah campakan dia. Ucapan Sansan benar. Apa kamu pantas kemari? Keluar, jalan 500 meter, ada sebuah pasar yang pantas untuk kalian. Rumahmu Samudra Pasifik, berisik sekali. Ini bukan urusan kalian. Kau. Yo, berani sekali ya. Siang bolong terborgol bersama gigolo. Ada acara apa? Kulihat pria ini gak ada apa-apanya. Kamu memang gak memilih-milih. Kamu... Pantas Nona Johan bilang mantan pacarnya aib terbesar dalam hidupnya. Ternyata benar. Kemampuanmu mendapat pria sampah memang hebat. Miskin tapi pura-pura kaya. Masih perlu dikatakan, tentu setelah dicampakkan olehmu, gadis kampung sepertinya gak dapat yang bagus. Benarkah? Pak. Nona, sebuah kehormatan bagi kami melayani tamu sepertimu. Nona bebas pilih barang di lantai ini. Kami akan selalu siap melayani. Apa kamu salah kenal orang? Kehormatan. Lihat baju murahannya. Apa terlihat bisa bayar? Sudahlah, jangan jadi sama rendahnya dengan mereka. Ayo kita ke ruang VIP di sana. Kalau nggak beli senilai miliaran, orang itu nggak boleh masuk. Sansan memang hebat. Nggak seperti orang rendahan yang beli baju murah tapi membandingkan 3 toko. Ayo. Nggak boleh masuk. Semua ruang VIP
Sudah dipesan oleh seorang pria. Lalu kenapa orang kampungan itu bisa masuk? Kami nggak bisa. Benar. Aku VIP tingkat atas di toko ini. Buka matamu dan lihat baik-baik. VIP tingkat atas juga tetap tidak bisa. Mereka tamu kehormatan di toko ini. Orang kampung, kalianlah yang bermata buta. Kamu ini. Bukankah katamu dia itu sampah? Kulihat kamu yang sampah. Sansan, aku salah. Satpam, seret mereka berdua agar tamu kehormatan tenang. Kamu. Siapa kamu sebenarnya? Tanya saja pada kakakmu itu. Kakak siapa? Nggak mengakui kakaknya ya? Dia pasti sudah mantap, keluar dari keluarga. Toko itu milik langgananku, cuma kenal. Ternyata begitu. Oh iya, gigolo kelas atas dengan tampangnya pasti langganannya kelas atas. Goji berry, sebanyak ini? Kenapa? Apa nggak cukup? Ku cari lagi suplemen yang lainnya. Apa kamu pikir? Aku butuh ini. Bukan. Nggak butuh kok. Cherry, ketemu lagi. Ku dengar kamu putus dengan Haris. Benar, sudah putus. Sekarang bermusuhan. Cherry, awalnya aku masih nggak percaya. Tapi di dalam pesan grup Haris bilang kamu jadi simpanan. Ceritanya meyakinkan. Apa? Sekarang semua teman kuliah kita membicarakannya. Katanya kamu juga selingkuhan. Haris juga bilang kamu gak berani datang ke pertemuan alumni besok karena kamu sedang sibuk mengurus gadunmu. Dasar Haris brengsek. Nona Juan pasti akan datang besok. Cherry, kalian berdua sangat mesra. Hei, kalian sudah dengar? Teman sekelas kita, Cherry Johan, terlihat biasa saja. Tapi ternyata setelah lulus malah jadi gadis simpanan seorang gadun. Dalamnya beda dari luarnya. Dulu aku mengaguminya bersama Haris. Sekarang, Haris Mulia sudah sukses dan jadi orang besar. Lihat pacar barunya, Susan Hilary. Dia putri dari direktur kampus. Kalau ada masalah saat cari pekerjaan, aku bisa bantu kalian. Grup Hilary siap menyambut kalian, itu masalah kecil. Sansan sangat baik. Beda dari mantanku yang jadi simpanan. Nggak dapat kerja, malah jual diri. Di hari yang baik ini, nggak baik untuk membahas hal yang buruk. Orang seperti Cherry jauh dibandingkan Nona Susan, iya kan? Astaga, sebagian orang gak bisa ada di kelas atas. Haris pria yang baik, tapi dia malah buta, bersikeras jadi simpanan seseorang. Cherry bahkan nggak datang ke reuni ini. Berarti dia nggak menghargai teman kuliahnya sama sekali. Benar. Kedepannya, kita harus mengandalkan Haris. Setelah makin sukses, jangan lupakan kami, teman kuliahmu ini. Nggak masalah. Tenang saja. Gadis murahan itu mungkin malu untuk keluar rumah. Kalau orang yang ketahuan selingkuh hampir telanjang berdua di ranjang bisa datang, kenapa aku nggak bisa? Selama kita pacaran, yang kamu makan dan kamu pakai itu semua uangku. Saat kamu putus, kamu menghitung serbet seharga 5.000. Kamu panjat sosial pada putri keluarga Hilary, tapi menyebarkan rumor bahwa aku jadi simpanan. Mukamu terbuat dari tembok ya? Tebal sekali. Kemarin aku bertemu Cherry, mereka sangat romantis. Mana bisa ada rumor itu? Astaga, putri direktur kampus simpanan sebenarnya. Berarti Haris yang berselingkuh, buat rumor tentang mantannya. Dia menjijikan. Sialan, aku dan Sansan saling cinta. Tapi kamu, belum 2 hari putus, sudah bersama gigolo ini. Dan bicara sembarangan di sini. Masih bilang bukan simpanan. Lalu borgol itu apa? Kalian bermain hebat ya, gak tahu malu. Kenapa? Pacarku dekat denganku. Kamu iri? Haris, hebat sekali. Kamu sang simpanan inisiatif mengirim ini padaku. Dengan bangga merebut pacar orang. Siapa yang harusnya malu? Kamu... Diamlah, dia milikku. Kecuali aku dilarang menyentuhnya. Bajingan, kamu tahu menyiram siapa?
Cuma orang besar saja yang bisa masuk ke dalam restoran ini. Tanpa Nona Susan, apa kalian bisa masuk? Minta maaf saja nggak cukup. Kalian berdua harus berlutut minta maaf padaku. Kamu bermimpi. Satpam! Kalian pantas untuk dihukum. Berani menantang Nona Susan. Pertunjukan akan dimulai. Seret 2 orang memalukan ini keluar. Berani merundung Sansan. Kurasa kalian sudah bosan hidup. Seret mereka keluar. Seret keluar? Apa hakmu? Kau... Ada apa ini? Pak, Kamu manajernya. Aku adalah tamu VIP di sini. Seret 2 orang ini keluar membuatku kesal. Jalang. Jangan pikir karena kamu mendapatkan gigolo dengan sedikit uang, kamu jadi hebat. Sansan putri keluarga Hilary. Kelas atas dan kelas bawah bisa setara. Pak, Clinton Verdi. Marga pacarnya Verdi. Apa ada hubungannya dengan keluarga Verdi, grup bisnis yang menguasai banyak industri? Benar, bukannya restoran ini milik grup Verdi? Jangan-jangan dia tuan muda keluarga Verdi. Mustahil, tuan muda keluarga Verdi ada di luar negeri, bertubuh pendek dan berwajah jelek. Terlahir bodoh dan cacat mental, makanya aku batalkan perjodohan. Mustahil dia tuan muda keluarga Verdi. Oh, ternyata dia yang inisiatif batalkan perjodohannya. Itu bagus. Bawa mereka keluar. Satpam, tendang mereka keluar. Baik, masukkan mereka daftar hitam agar paham konsekuensi. Menantang Pak Clinton. Baik. Ayo. Lepaskan aku! Aku putri keluarga Hilary. Dia gila. Itu. Ayo. Bersulang. Terima kasih telah menyelamatkanku ya. Kamu dan keluarga Verdi. Nggak ada hubungan. Keluarga Verdi cuma tamu yang kau kenal saja. Cuma kenal. Ternyata semua langganan kelas atas orang-orang besar. Kalau begitu kamu berjuang keras cari uang ya? Benar, tanpa tubuh yang sehat. Gimana bisa? Pantas saja orang kaya mencari gigolo. Tubuhnya ini menyegarkan mata. Nona Yuan, kamu pura-pura miskin ya? Sampai kapan dia sandiwara? Mustahil keluarga Yuan kalah dari keluarga Hilary. Benar. Sebenarnya aku nona muda keluarga konglomerat. Pura-pura miskin. Percaya? Percaya? Tuan Clinton, kamu sangat naif ya. Kenapa itumu bergerak? Apa itu karena ku sentuh? Oh. Panas sekali. Kenapa kamu ada banyak? Kamu sangat mabuk. Dia adiknya Yogi Juan. Apa yang aku pikirkan? Aku menangkapmu. Aku nggak mabuk. Usually I don't post, but I want the world to know. Time to pull the drop tops out. Summer nights, it's a vibe, yeah. We've been keeping it in the house. Netflix and chilling, I GDM in, yeah. Didn't wanna share my Yogi, love till I found someone jangan suruh aku jaga bocah lagi. young and untamed. I've been out of range, keeping it low, but I wanna be bold with it. Kamu dan aku. Semalam kamu mabuk dan tidur memelukku. Tapi nggak terjadi apapun. Kalau paham anggukan kepalamu. Jangan teriak. Aku sungguh tidur dengan gigolo. Maaf, apa perlu ku bayar?
Nyonya, kemarin tuan muda di restoran itu. Sudah bagus Clinton pulang. Siapa gadis di sampingnya ini? Belum cari tahu, tapi di hari itu Tuan masuk ke ruangan putri grup Hillary. Belum lama keluarga Hillary membatalkan perjodohan dengan keluargaku. Sepertinya Clinton mau mengejar jodohnya sendiri. Kerjaku nggak maksimal, apa perlu kejemput Tuan pulang? Nggak usah. Peresmian direktur baru sebentar lagi. Dia pasti akan pulang. Sebarkan sebuah kabar. Tuan muda keluarga Ferdi cuma mau menikahi putri keluarga Hillary. Aduh, kamu. Aduh. Tuan muda, sudah selesai belum? Tanganku hampir mati rasa. Tahan sebentar lagi. Hari ini kuncinya sampai. Saat itu, kamu akan bebas. Pantas saja, ototnya. Astaga. Kamu suka? Enggak, hari ini borgolnya akan lepas. Aku ingin segera bebas. Selama kita terborgol bersama ini, kamu gak rela? Aku dapat kabar pekerjaan dari grup Ferdi. Besok aku sudah bisa mulai bekerja. Cuma pekerjaan? Cuma apanya? Sulit bekerja di grup Ferdi, perusahaan dengan peringkat tinggi secara global. Biasa saja. Pikirkan, kamu bisa begini karena masih muda. Gimana saat tua dan jelek nanti? Kamu ini tetap perlu pekerjaan yang layak. Kamu harus rendah hati, benar? Tua dan jelek? Memang apa pekerjaanku? Katakan. Baru dapat kerja, aku sudah merendahkan pekerjaan orang. Cherry, kenapa kamu begini? Maafkan. Aku nggak bermaksud merendahkanmu. Paket. Dadah. Besok bekerjalah tepat waktu. Halo Tuan. Permisi Pak, acara peresmian direktur besok sudah diatur. Apa perlu hadir langsung? Aku dapat kabar pekerjaan dari grup Ferdi. Besok aku sudah bisa mulai bekerja. Baiklah. Clinton, kawanku Clinton. Kemarin aku baru dengar Yuna kabur ke luar negeri. Adikmu keluar negeri? Benar, di hari kamu pulang. Dia bahkan gak ke klub. Siapa gadis yang terborgol itu? Gadis yang bersama aku seminggu. Siapa dia? Aku perlu data karyawan yang baru masuk di grup Ferdi. Marga Johan. Aku salah orang. Jadi dia bukan adik Yogi. Dia anggap aku apa? Sudah dengar belum? Ini hari pertama pewaris keluarga Ferdi kerja sebagai direktur. Entah karyawan kecil seperti kita bisa melihatnya atau enggak. Jangan berharap, ku dengar rumor. Direktur baru ini payah. Cuma tuan muda yang mengandalkan keluarga. Perjodohan dengan keluarga Hillary malah dibatalkan oleh keluarga Hillary. Keluarga Ferdi masih minta pernikahan ini. Apa direktur kita mungkin jelek dan takut terlihat ya? Direktur?
Kamu dengarkan saranku dan bisa bekerja layak. Seri Johan. Marga Johan. Aku salah orang. Jadi dia bukan adiknya Yogi. Dia anggap aku apa? Apa kamu jadi asisten direktur? Apa? Bercanda. Jangan ke sana. Kenapa? Ku dengar direktur baru ini tua, jelek, dan jorok. Lagi pula, pokoknya jangan. Kenapa jangan ke sana? Aduh, pikirkan, 30 tahun lebih belum pernah pacaran. Kata gosip dunia hiburan, dia suka pria. Kamu berhati-hatilah. Biar ku beritahu. Dia suka wanita. Kenapa detak jantungmu cepat? Personalia menghubungiku, jadi aku harus pergi. Entah direktur suka pria atau wanita, hati-hati. Pakai baju terbuka di hari pertama, mau goda siapa? Gadis tanpa status dan latar belakang baik bisa kerja di grup Verdi. Entah kamu ditiduri orang besar mana, jadi bisa mudah masuk sini. Aku nggak begitu. Aku bisa masuk dengan kemampuanku dan wawancara berkali-kali. Orang yang baru masuk berani menantang atasan ya. Segera undurkan dirimu saja. Aku bukan bekerja di divisi personalia. Kamu gak berhak menentukan pengunduran diriku. Gadis sialan, baru masuk gak tahu aturan. Apa ada aturan untuk berundung orang baru di grup Verdi? Kamu melawanku. Hari ini akan kuajari yang dimaksud aturan. Siapa yang berani menahanku? Pak Direktur? Direktur? Beliau direktur baru kita. Astaga, sangat tampan. Aturan? Salah paham. Pak, ini semua salah paham. Apa ada aturan dalam grup Verdi? Boleh merundung orang baru. Kamu dipecat. Pak, aku bersalah. Aku harusnya gak melakukannya. Kamu, ayo ke ruanganku. Wah, langsung dipecat. Nona, sebuah kehormatan bagi kami bisa melayani tamu seperti ibu. Nona bebas pilih barang di lantai ini. Kami akan selalu siap melayani. Bawa mereka keluar. Ulurkan tanganmu. Aku salah, Pak. Aku harusnya gak bilang bahwa bapak tua, jelek, dan suka pria. Harusnya... Harusnya apa? Harusnya nggak tinggal dan makan bersama bapak. Harusnya nggak menganggap bapak gigolo. Gigolo? Gigolo? Aku ini presiden direktur grup besar. Kok malah dikira gigolo? Anda yang paling top. Mohon tanya, apa aku perlu bayar? Sherry, Hadir, tenang saja. Aku sama Anda nggak ada hubungan apa-apa. Minggu lalu itu nggak ada kejadian apa-apa. Aku janji nggak bakal cerita siapapun. seingatku, kita kan sudah tidur bareng. Seminggu makan dan tinggal bersama. Sudah kamu nikmati. Terus mau lepas tangan? Ikut aku. Pak Clinton, Nyonya bilang Anda harus menikah dengan Susan. Kalau mau batalkan pertunangan, Anda harus datang sendiri ke pesta besok dan langsung bilang ke Susan. Kamu lagi pikirin sesuatu, kenapa menjauh? Masuk. Mulai. Halo Nona Seri.
Pak Clinton, aku beneran minta maaf. Bukannya kamu suka? Silahkan pilih. Pak Clinton, semuanya salahku. Anda orang bijak, tolong jangan diambil hati. Semuanya salahmu. Kalau bukan terus siapa? Kamu mikirin apa? Jangan gugup, nanti juga banyak lagi acara kayak gini. Aku kan sudah pernah batalkan tunangan sekali, gak nyangka keluarga Ferdi masih nempel terus. Pantas saja Susan kita ini, pesonanya luar biasa. Bahkan keluarga Ferdi saja ngotot mau nikahkan kalian. 2 kali pula. Susan, kamu gak bakal tinggalkan aku kan? Tenang aja. Begitu Tuan Clinton muncul, akan aku buat si pria tua itu dipermalukan habis-habisan. Aku akan umumkan di depan semua orang kalau aku, Susan, gak mungkin nikah sama orang kayak dia. Jadi, kamu mau aku pura-pura jadi pendampingmu? Kenapa aku? Karena kamu punya lebih banyak pengalaman. Ayo. Ini acara apaan sih? Semua orang gak jelas juga bisa masuk. Kalau nggak punya duit buat beli baju, mending gak usah dipakai keluar, malah pakai barang palsu. Bikin malu aja. Baru kali ini aku lihat orang pakai gaun kembar. Kok bisa sembarang orang masuk ke sini? Gak usah dilihat juga sudah jelas. Punya Nona Susan pasti yang asli. Cewek gak jelas begitu pasti pakai yang palsu. Gaun ini pernah aku lihat harganya lebih dari 1 miliar. Atas dasar apa kamu bilang bajuku palsu? Menurutku justru baju kamu itu yang palsu. Benang di kerahnya aja masih berantakan. Ngomong apa kamu? Kamu kayak gini, dari mana coba duit buat beli gaun? Pacarku kan tajir. Emang kenapa? Kamu boleh dekati anak konglomerat, tapi aku nggak boleh cari cowok dari keluarga kaya. Saranku, cepat lepas baju palsu itu dari badanmu. Kalau enggak, jangan harap kamu bisa keluar dari pesta ini. Justru baju kamu yang palsu. Yang harus lepas itu kamu. Oke, pengawal, panggilkan desainer gaunnya ke sini. Cherry, nggak nyangka kan? Kebetulan desainer gaun ini juga ada di pesta ini. Nanti kita lihat, kamu masih bisa ngotot atau enggak. Susan, gimana kalau kita biarkan saja? Jangan buang-buang waktu sama mereka. Kita pergi saja. Apa sih? Sekarang kamu malah bela mantan pacarmu. Aku, Susan Hillary, sampai berani batalkan pertunangan sama Tuan Clinton, tahu nggak? Bukan begitu. Jahitannya murahan banget. Baju yang kamu pakai jelas palsu. Jahitannya murahan banget. Baju yang kamu pakai jelas palsu. Gak nyangka Nona Susan pakai barang palsu. Itu kan langsung dibantah sendiri sama desainer internasionalnya. Gak mungkin. Mana mungkin gaun yang kupakai ini palsu? Siapa sangka putri sulung keluarga Hillary yang bermartabat bahkan gak mau beli desain asli buatanku. Mulai sekarang desainku gak bakal aku kasih buat kamu lagi. Haris, coba jelaskan dengan benar. Gaun ini kan aku yang suruh kamu beli. Susan, dengarkan aku dulu. Aku pikir gaun itu cuma dipakai semalam. Gak sepadan kalau harus keluar lebih dari 1 miliar. Dasar gak bisa diharapkan. Sampai duit buat beli baju aku juga mau kamu ambil. Nona Susan, barusan kamu sendiri yang bilang kalau aku pakai baju palsu harus dilepas, ya kan? Sekarang justru kamu yang pakai baju palsu, bukannya harus dilepas. Kamu ajarkan aku cara berbuat sesuatu. Orang pinggiran gak akan pernah jadi orang berkelas. Bahkan kalau kamu pakai barang asli juga buat apa? Sekarang, gaunnya sudah rusak. Kamu kira aku bakal diam saja ditindas kamu? Kamu kasar ya aku balas. Buat orang kayak kamu gak ada gunanya baik-baik.
Bukan itu Tuan Clinton ya? Pak Clinton sudah datang, tunangannya diperlakukan kayak gini kok dia nggak maju bantu sih? Pak Clinton. Nggak mungkin. Tuan Clinton pasti tua dan jelek. Kok bisa dia ganteng dan mempesona, berbakat dan berwibawa? Jadi Cherry pacaran sama Presiden Grup Verdi. Aku nggak pernah terpikir buat nikah sama kamu. Antara keluarga Verdi dan Hilary, dari dulu nggak ada urusan pertunangan. Dia Presiden Grup Verdi. Ini berarti batal nikah di depan publik kan? Nona Susan bahkan pakai barang palsu, baju senilai lebih dari 1 miliar juga palsu. Nggak heran dia nggak mau Kemudian, terima. kamu tumpahkan anggur ke pacarku sampai gaunnya rusak. Kau harus ganti rugi. Pasti harus ganti rugi, soalnya harga barang aslinya mahal banget. Ayo. Apa lihat-lihat? Sudahlah Susan. Dasar kamu gak berguna, sampai duit buat belikan aku baju aja kamu habiskan sendiri. Pergi sana, aku putus sama kamu sekarang. Susan, aku salah. Tolong maafkan aku. Beri aku kesempatan lagi. Kalau bukan gara-gara mantanmu itu, sekarang aku sudah jadi Nyonya Clinton. Ternyata dia Tuan Clinton. Semuanya seharusnya jadi milikku. Aku yang harusnya tunangan sama Tuan Clinton. Cherry, kamu pencuri. Clinton itu milikku. Pak, aku bisa sendiri. Kenapa? Kamu takut sama aku? Barusan di pesta, bukannya kamu kelihatan galak banget. Maaf Pak, tadi ada kucing loncat. Aku beneran cium presiden. Sini. Angkat kepalamu. Terima kasih. Besok, jangan lupa masuk kerja tepat waktu. Jadi kamu gak pecat aku? Syukurlah. Kapan aku pernah bilang mau pecat kamu? Kupikir kamu mau cari gara-gara sama aku, sampai buat aku jadi cemas terus. Mama tiri dingin dan galak. Hah, Aduh, malu banget aku. Rasanya pengen disambar petir aja. hah. Kalau besok kamu berani telat, nanti aku bakal cari gara-gara sama kamu. Mama tiri. Cherry, kenapa kamu langsung kabur begitu aja lihat aku? Jangan dekat-dekat. Ini rumahku. Aku gak izinkan kamu masuk. Cherry, ayo kita jadian lagi. Aku sama Susan itu cuma main-main saja. Aku sama dia karena aku ingin kita nanti bisa hidup lebih baik. Kamu kira aku naif atau bodoh? Siapa juga yang bakal percaya omonganmu itu? Kita gak ada hubungan apa-apa sekarang. Pergi. Kalau nggak keluar, aku lapor polisi. Dasar jalang. Sudah dekat sama Pak Clinton. Sekarang berani banget kamu ya? Hah? Kita sudah lama jadian. Tapi kamu gak pernah mau aku sentuh. Sama Pak Clinton baru beberapa hari. Kalian sudah pegangan tangan mesra. Lumayan liar juga mainnya. Biar aku juga rasain enaknya. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Haris, jangan dekat-dekat. Dasar jalang. Ngapain kamu sok jadi cewek polos sama aku? Cewek kayak kamu itu cuma model matre saja. Kalau mau selamat, pakai saja trikmu yang biasa. Buat jilat Pak Clinton. Buat layani aku. Tapi tenang saja. Semua prosesnya akan aku rekam. Jangan. Jangan dekat-dekat. Tolong. Nanti seluruh jagat maya tahu. Kamu itu sundal. Tolong. Tolong.
Siapa yang rusak urusanku? Pak Clinton, jangan. Pak Clinton, saya cuma kebawa alkohol, jadi hilang akal. Apa? Sudah nggak apa-apa. Seharusnya aku nggak sakiti dia. Jerry, aku salah. Aku salah. Aku memang bukan manusia. Menjijikkan. Jangan. Kamu pikir kamu pantas panggil Sherry seenaknya? Nona Sherry, aku salah. Tolong jangan dendam sama orang bodoh kayak aku. Maafkan aku, Nona Sherry. Pak Clinton, saya sadar saya salah. Tolong, ampuni saya Pak Clinton. Nona Sherry, kamu jangan begini. Tenangkan dirimu. Sherry, Tuan Clinton. Jangan. Aku takut. Bawa dia pergi. Siapa? Pak Clinton, gimana Anda bisa... Gawat, aku bakal telat masuk kerja. Baru semalam dibuat capek begitu. Hari ini masih pikir buat kerja juga. Cherry, kayaknya wajahmu pucat deh. Kamu gak enak badan. Gimana kalau aku suruh orang buat kerjakan kerjaan kamu? Gak usah, gak usah. Ini memang sudah tugasku, aku sanggup kok. Masa muda ya, kerja lebih banyak juga bagus. Kalau sudah selesaikan dokumen ini, bawa langsung ke kantor Pak Clinton ya. Nanti aku juga berharap Nona Cherry bisa ngomong hal baik soal saya di depan Pak Clinton. Soalnya saya ini kan sudah banyak berjasa buat grup Verdi. Jadi kerjaan seorang presidir ternyata seberat ini ya, sampai malam gini pun belum pulang. Aku sudah tunggu kamu hampir 3 jam loh. Clinton, jangan keterlaluan dong. Siapa? Siapa? Aku cuma antar dokumen, kalian lanjut saja. Masuklah. Keluar. Maaf ya, aku cuma datang buat antar dokumen. Maaf kalau ganggu. Kami nggak gitu. Wanita tadi itu cuma kencan buta yang dikenalkan ibuku. Cherry, kamu pikir apaan sih? Kamu beneran kira presiden grup Verdi bisa suka sama kamu? Si itik jelek. Jadi apa kamu suka dia? Barusan aku bilang, aku lebih suka tipe Mama Tiri yang dingin dan galak. Aku sudah lama ganti nama di WeChat. Oh iya. Kamu lagi pikirin apa? Aku nggak pikir apa-apa kok. Terus tadi, kenapa kamu merem? Ibu, mulai sekarang jangan asal kirim wanita ke kantor buat aku. Aku nggak tertarik. Kalau begitu bawa pulang calon menantu buat aku, atau ikuti saja aturanku. Kamu ini sudah umur 30-an, tapi belum ada satu wanita pun di sisimu. Ya wajar kalau aku khawatir. Keluarga Verdi punya usaha sebesar ini, masa iya nanti nggak ada penerusnya? Iya, aku mengerti. Coba kasih tahu, anak laki-laki mana di umur segini yang masih lajang?
Aku pikir dulu bisa cepat-cepat jadi nenek. Tapi sekarang lihat saja, cuma bisa duduk minum teh sambil main di giok begini. Ibu, Jangan coba-coba tipu aku. Minggu depan ya. Kalau nggak bawa mantu buatku, posisi kepala keluarga besar Ferdi ini jangan harap bisa tetap kamu duduki. nikah dalam seminggu. Pak Hendro, kinerja departemen kita tahun ini semua tergantung Anda, Pak. Iya betul. Kalau bukan karena Pak Hendro, kita semua cuma bisa makan-makan angin. Kalau ada sesuatu yang bisa saya bantu untuk Pak Hendro, tinggal bilang saja. Kalian terlalu berlebihan. Tapi, dengan posisi saya sekarang, kalau Clinton berdiri di depan saya, dia harus hormati saya. Jerry, meski kamu masih baru di perusahaan, aku cukup percaya sama kamu. Kemampuanmu oke juga. Temani aku minum segelas. Pak Hendro, aku nggak bisa minum alkohol. Segelas pun nggak bisa. Ini minuman yang langsung dikasih Pak Hendro sendiri loh. Kamu nggak Baru mau masuk minum? dunia kerja, tapi nggak peka sama sekali. Gak hormat sama Pak Hendro ya, Cherry. Kamu ini terlalu nggak asik deh. Soal bisnis departemen kita ke depan bakal bergantung sama Pak Hendro. Ayo minum. Nah, bagus, baru pintar. Akhirnya jatuh ke tanganku juga. Si cantik ini lumayan muda dan manis ya. Siapa yang berani menendangku? Beraninya kasih obat ke wanitaku. Kamu nafsu sampai kelewatan ya? Pak Clinton, aku nggak tahu dia wanitamu. Aku nggak berani lagi. Mohon ampuni aku. Mohon ampuni aku. Mohon ampuni aku. Ampuni Berani aku. banget kasih obat ke aku. Mulai besok, Grup Verdi akan batalkan semua kerjasama denganmu. Pak Clinton, seluruh cabang bisnis Grup Verdi akan memboikotmu. Pak Clinton, Bukannya sudah kubilang berkali-kali, jangan minum alkohol. Kamu juga nggak tahu sudah dikasih obat. maaf. Dia selamatkan aku lagi. Bahkan jaga aku semalaman. Pak Clinton, kenapa kamu sebaik ini sama aku? Pak Clinton, apa kamu suka Halo, Charles. Ayah terus minta duit ke aku buat judi. Aku sudah gak punya uang lagi buat ayah. Anak baik. Aku dengar dari Haris, katanya kamu lagi dekat sama Sugar Daddy. Haris? Cherry, kali ini ayah nggak minta banyak. Cuma 300 juta saja. Tinggal kamu main sama Sugar Daddy itu beberapa kali lagi. Gimana? Aku gak punya uang, gak punya sugar daddy. 300 juta, kenapa gak rampok aja sekalian? Berani tipu ayah, sudah besar kepala. Kamu pindah ke kota besar. Kamu kira aku nggak bisa pukul kamu lagi? Jerry, kasih ayah uang sekali lagi saja. Ayah pasti bisa menang balik. Percaya sama ayah, kali ini ayah bisa menang balik. Kasih ayah uang, berikan ayah uang. Jerry, kasih ayah uang sekali lagi saja. Percaya sama ayah, pasti bisa menang balik. Percaya sama ayah, percaya sama ayah. Kalau minggu ini nggak bisa dikirim 300 juta, Akan kujual adikmu Tiara. aku akan jual ke si bodoh itu. Mahar yang dia kasih tinggi banget. Charles, kamu itu masih manusia atau bukan sih? Tiara itu masih sekolah, dia baru 16 tahun. Makanya transfer uangnya. Sekarang. Segera.
Jangan takut. Ada aku di sini. Jangan takut, ada aku di sini. Dia terus minta uang ke aku buat judi. Kalau aku nggak kasih, dia pakai adikku buat ancam aku. Kalau enggak, Tiara nggak akan bisa terus sekolah. Dia sangat keras kepala. Kalau dikasih uang begitu saja, pasti dia nggak akan terima. Maaf ya, buat kamu lihat hal kayak gini. Ayo kita buat kesepakatan. Kamu butuh 300 juta. Aku butuh seseorang untuk pura-pura nikah di depan keluarga. Kenapa kita nggak saling bantu aja? Nikah. Aku sama kamu. Nyonya, Nona Susan sudah datang. Bibi, hari ini Susan datang untuk minta maaf. Dulu itu aku yang gak ngerti aturan, sampai batalkan pertunangan sama keluarga Ferdi. Bibi, ini gelang giok yang aku titip beli lewat teman dari luar negeri. Aku rasa ini bakal cocok banget sama Bibi. Aku sering dengar kalau putri keluarga Hillary terkenal cantik. Ternyata benar-benar anggun. Bibi, dulu Susan memang salah. Sekarang, apakah Clinton sudah punya tunangan? Oh, belum. Gimana kalau kamu pikirkan lagi soal Clinton? Entah apa Kak Clinton masih mau nikah sama aku. Mau nggak mau ya harus mau. Kalau enggak, apa dia masih anggap aku ini ibunya? Bibi, aku mau kerja di grup Ferdi. Aku mau dekati Kak Clinton pelan-pelan bangun perasaan. Kalian kan masih muda. Memang harus bangun rasa dulu sebelum ngomong soal menikah. Bibi ini memang terlalu terburu-buru. Clinton, aku pasti akan dapatkan kamu. Aku beneran nikah sama Presdir. Apa sih yang nggak mungkin? Tenang saja Pak, aku bakal cepat-cepat cari uang buat kembalikan 300 juta Anda. Aku tahu kita ini cuma nikah kontrak, gak akan saling ganggu urusan pribadi. Kalau Anda ingin bercerai nantinya, kita bisa langsung batalkan perjanjian ini. Aku janji gak bakal bilang ke siapapun kalau aku ini istri Anda. Aku gak bakal buat Anda repot. Kamu terus panggil Anda, Nyonya Clinton. Kapan hubungan kita jadi sedingin ini? Baru nikah sudah ngomong soal cerai. Dan juga urusan istri sendiri. Masa dianggap repot? Kalau gitu, sayang. Nyonya Presdir, aku beneran gak lagi mimpi kan? Sudah dengar? Katanya di departemen kita ada direktur baru lagi. Di luar ada gosip, katanya direktur baru yang mau datang itu tunangannya Pak Clinton. Aku tahu, keluarga Ferdi. Halo semuanya, saya Susan Hillary, saya direktur baru. Pergi ambilkan aku segelas air panas. Dunia beneran sempit ya. Kamu sudah di tanganku. Habis kamu. Nggak dengar ya? Cepat ambil sana. Bu Direktur, ini minum. Hati-hati panas. Kamu itu kerjanya apa sih? Kasih air aja nggak becus. Barusan kamu dorong aku sampai tanganku hampir berdarah. Bukannya tadi sombong banget. Aku bawakan air buat kamu itu karena hormat sama statusmu. Tapi yang sekarang ini namanya kasar dibalas kasar. Kamu... Kayaknya Sherry bakal kena batunya nih. Belum tentu loh, hubungan Cherry sama Pak Clinton kan gak biasa. Bakal ada tontonan seru nih. Kita kerjakan saja urusan kita. Jangan ikut campur. Sakit banget. Siapa yang melakukannya? Kenapa nggak beritahu aku? Bu Susan, direktur baru itu. Tapi aku juga gak kalah kok. Aku juga buat dia jadi kayak gini. Susan? Gak apa-apa, sudah hampir sembuh kok, gak sakit lagi. Tapi aku kan sudah lukai tunanganmu. Apa aku bakal dimarahi? Tunangan? Seluruh kantor lagi heboh tuh, katanya Susan itu tunanganmu. Aku ingin umumkan ke seluruh kantor kalau aku sudah menikah. Akta nikahnya pun sudah ada. Sayangnya, ada orang yang gak mau. Pernikahan ini kan cuma pura-pura. Kalau sampai semua orang tahu, jadi gak baik.
Kalau ku bilang ini bukan pura-pura gimana? Bukannya ibumu memang suka sama Susan? Semua urusan bakal aku tangani. Kalau kamu nggak mau Susan ada di grup Ferdi, aku bisa buat dia dipecat. Gak perlu. Gak perlu pecat dia. Nanti malah aku yang kayak salah gunakan kekuasaan pribadi. Sebenarnya aku harap kamu bisa gunakan hak kamu sebagai Nyonya Clinton. Rangkul aku, rayu aku, mohon sama aku supaya bantu kamu singkirkan Susan. Gimana cara rayunya? Kayak gini. Apa yang gak cocok antara keluarga Ferdi sama keluarga Hillary? Susan aja udah setuju buat dijodohkan. Kok kamu itu sikapnya gimana sih? Umur kamu juga sudah berapa? Apa harus tunggu aku mati dulu baru bisa jadi nenek? Kamu sudah menikah? Kamu sudah menikah? Anak dari keluarga mana? Apa aku pernah ketemu? Dasar bocah nakal, kenapa nggak bilang dari awal sih? Beberapa hari lagi bakal aku bawa pulang. Bagus, terserah saja. Ah, tiba-tiba aku punya menantu nih. Bagus banget. Anak baik. Kamu? Gimana kamu tahu aku tinggal di sini? Untung kamu punya mantan yang baik. Kalau bukan karena dia, aku mungkin gak tahu alamatmu. Kamu mau apa sih? Sini. Mau apa? Ya mau uang lah. Mana uangnya? Bukannya aku baru aja kasih kamu 300 juta, itu baru berapa lama? Aku udah gak punya uang Dasar lagi. perempuan sialan. Tidur saja sama beberapa orang kaya lagi. Pasti dapat duit lagi. Berikan aku Aku uangnya. gak punya uang. Sudah berani melawan ya? Mau kabur kamu? Kalau nggak mau adikmu dijual, kaulah yang kujual. Kak Jack, jangan khawatir. Gadis kami ini masih sangat segar dan muda. Dia milikmu sekarang. Gadis kecil, lembut sekali. Nanti suaramu pasti sangat enak. Jangan sentuh aku. Jangan mendekat. Kalau berani, kubunuh kamu. Aku suka wanita sepertimu. Sangat menantang. Tolong. Hei, berani menendangku. Kamu cari mati. Kalau nggak kasih uang, kupukul kau. Kupukul sampai kamu kasih. Berikan uangnya. Kalau kamu nggak kasih uang, kupukul sampai mati. Kalian siapa? Dia milikku. 10 juta untuk beli dia. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Ini bukan salahku. Charles lah yang melakukan semuanya. Uangku, aku sudah nggak butuh. Charles Johan ya. Berani sekali menjual putrinya. Sebelumnya, saat aku minum sama dia, dia bilang putrinya orang yang dipungutnya. Astaga. Masuk akal. Kok bisa bajingan sepertinya jadi seorang ayah? Patahkan kedua tangannya. Bawa dia ke polisi. Baik, Pak. Cari tahu latar belakang Charles. Sebelum kamu tahu faktanya, perhatikan gerak-gerik Charles. Baik, Pak. Tapi, Pak Clinton, kamu percaya sama pria tua mabuk itu? Kita bekukan semua polisi di kota untuk cari Nona Sherry. Iya. Semuanya sepadan untuknya. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku datang terlambat. Aku berjanji, nggak ada yang ganggu kamu lagi. Clinton, kenapa kamu baik padaku?
Aku nggak pernah bisa balas ini semua. Kalau terus seperti ini setelah perjanjian berakhir, aku... Nggak akan habis. Cherry, aku sangat suka padamu. Saat aku usul pernikahan, itu bukan cuma untuk kesenangan keluargaku, kekuatan dan ketahananmu. Itu sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Cherry, aku tulus suka padamu. Dan aku tulus ingin bersamamu selamanya. Maukah kamu memberikanku kesempatan? Kamu gak bisa. Karena aku sudah suka kamu. Cepat ceraikan wanita yang sudah kamu nikahi itu. Kalau Susan gak kasih tahu, aku gak akan tahu kalau kamu menikahi istri yang buruk. Dia gak punya masa lalu, kerja juga malas, dan pergaulan bebas. Nggak mungkin. Ya sudah, kamu gak mau cerai, ha? Kalau begitu dia gak akan bisa masuk ke keluarga Ferdi. Cherry, kamu mencuri data perusahaan, kamu berakhir. Kamu berakhir. Kamu gak dengar aku bicara? Kamu mencuri data perusahaan, cepat keluar. Pertama, aku bukan simpanan. Kedua, aku gak curi data perusahaan. Jangan sebarkan gosip. Perusahaan menerima laporan anonim semalam. Proyek yang kamu lakukan sudah dicuri perusahaan lain. Data mereka sama seperti kita. Kamu masih mengelak. Semua proyek yang kuatasi harus dilaporkan padamu. Maling teriak maling. Untuk apa? Apa maksudmu? Bu Susan itu tunangan Pak Clinton. Kamu fitnah. Kamu sangat arogan karena jadi simpanan. Bahkan nggak tahu cara memasuk diam-diam. Kamu dipecat. Kalau nggak cepat keluar. Kamu akan lama di penjara. Sekali aku bisa ambil pacarmu, dan aku bisa ambil lagi. Kamu terlalu mudah untuk melawanku. Hah, memalukan! Ada ribut apa ini? Pak Ferdi, Cherry nggak sopan. Di depan semua orang, dia karyawan kecil berani dorong aku. Ngapain kamu? Perundungan tempat kerja. Pergi ke HR dan urus irisanmu sendiri. Pak Ferdi, Cherry mencuri data perusahaan. Kamu mau biarin? Kamu menuduh istriku bantu orang luar masuk. Istri? Apa nggak salah dengar? Pak Ferdi bilang Cherry itu istrinya. Istri Pak Clinton. Kamu bilang dia curi data perusahaan. Kalau aku tahu, masalah ini nggak ada hubungannya sama Cherry. Kamu, Susan. Kalau aku tahu kamu yang perbuat sendiri, akan kubuat keluarga Hillary. Bersihkan semuanya. Sebagai pencuri data, akan kujelaskan. Aku nggak peduli. Selama ini kamu tahu Susan di balik semua ini. Clinton, kamu jadiin aku umpan. Umpan apa? Kamu kasih proyek ini ke Susan karena kamu tahu dia akan serahkan masalah sulit untukku. Jadi dia buat masalah untukku. Lalu kamu masuk jadi pahlawan, dengan mudah keluarkan Susan dari perusahaan dan ambil alih proyek grup Hillary. Kamu sebut apa? Itu disebut lempar satu batu dua burung kena. Kamu sangat pintar. Itu benar. Itulah yang kumaksud. Aku mau buat dia pergi. Tapi kamu nggak mau aku menyalahgunakan kuasa. Aku nggak ada pilihan selain biarkan dia. Clinton, dasar licik. Tapi aku nggak tahu kamu dikucilkan pegawai lain. Dan kamu nggak bilang aku. Aku kuat kok. Aku nggak peduli. Tapi aku peduli. Cherry, kamu bisa bergantung padaku. Jadi, kamu sengaja panggil aku untuk kasih tahu aku istrimu. Itu karena aku mau kamu kasih aku panggilan. Apa itu cukup? Enggak. Ibu, Clinton,
kapan kamu akan bercerai? Susan itu orang baik, kamu keras kepala menikahi wanita dengan masa lalu yang gak jelas. Jangan khawatir Ibu, sebentar lagi ada pertunjukan bagus yang menunggumu. Nyonya, Tuan Clinton, keluarga Hillary di sini. Masuklah. Berlutut. Berlutut. Kamu ngapain? Hah, cepat bangun. Clinton, Tuan Clinton, ini salah Susan. Dia mencuri data grup Verdi dan kasih ke perusahaan lain. Aku bawa dia buat minta maaf. apa? Mencuri rahasia grup Verdi? Enggak, Bibi. Bibi, ini semua salah paham. Tuan Clinton, kamu juga menyita proyek keluarga Hillary. Aku mohon ampun dan tinggalkan keluarga Hillary. Itu tergantung dari perilaku putrimu seperti apa. Dia masih merasa ini salah paham. Perundungan tempat kerja, menyiram orang dengan air panas, melukai orang dengan kaca, menghina untuk mencuri rahasia perusahaan. Yang mana yang kesalahpahaman? Susan, kau... Kamu, apa yang kamu lakukan? Sangat terpelajar dan bermoral seperti nona muda. Kamu cuma pura-pura di depanku ya? Aku merasa sangat bodoh. Bahkan aku anggap kamu sempurna untuk jadi menantuku. Bibi, dengarkan aku. Mulai sekarang, grup kami gak ada hubungan lagi sama kamu. Tuan Clinton, aku akan mendisiplinkan dia. Mohon kasihanilah dan maafkan dia sekali. Dia akan menjadi lebih baik. Dia putriku satu-satunya. Dialah hidupku. Kalau waktu lain, keluarga Hillary harus ganti pemilik. Ibu lihat kan? Jadi ini menantu yang ibu sudah pilihkan. Dengan hati-hati. Aku cuma mau kamu menikahi wanita keluarga baik. Andre kehilangan putrinya, tapi dia menghargai yang ada. Aku kira dia juga... Wanita yang kuinginkan. Dia orang yang baik. Apa ibu mau cari waktu untuk bertemu dia? Aku nggak percaya. Kamu pasti dibutakan wanita licik. Wanita keluarga kaya nggak bisa dipercaya. Nggak bisa, apalagi tanpa status dan latar belakang. Lebih buruk lagi, cepatlah segera bercerai. Ibu bahkan belum ketemu dia, dan ibu sudah tarik kesimpulan. Baiklah, kamu yang atur. Aku akan ketemu dia. Ayo, sekarang pijat di sini. Astaga, sepertinya aku semakin tua. Aku harus lebih sering jalan-jalan keluar nih. Aduh, Bibi, kakimu kenapa? Aduh, ini sakit sekali. Di sini nggak ada orang. Gimana kalau aku bantu dulu dan bawa kamu ke rumah sakit? Aku belajar sedikit, tolong abaikan aku. Nona, apa kamu punya pacar? Aku punya. Biar ku bantu ke rumah sakit ya. Aduh, sayang sekali. Putraku sudah lama single. Kalau kamu single juga kan kalian bisa kenalan. Benar juga, wanita baik pasti cepat laku. Kamu terlambat. Katakan, ada apa? Aku menolong orang di jalan tadi. Kalau terlambat, maka kita bisa ikuti aturan perusahaan. Pak Clinton, apa semua yang terlambat disuruh bawa kopi? Nggak juga. Aku cuma menggunakan kuasaku. Kok dia bisa begitu? Malam ini, datang ke acara amal sama aku. Aku bawa kamu. Bertemu orang. Sebaiknya nggak ngomongin orang tua. Atau dia akan gugup. Wah, cantik sekali gaun itu. Aku harus ke toilet. Tunggu di sini. Aku akan kembali. Nona, kita bertemu lagi. Bibi,
kakimu sudah mendingan. Sekarang sih sudah gak apa-apa, terima kasih ya. Hei, kenapa di sini sendiri? Di mana pacarmu? Tinggalin kamu sendiri? Gak bisa diandalkan. Enggak, Bibi, suamiku pergi ke toilet tadi. Kamu sudah menikah. Clinton dalam bahaya. Bibi, ada hal mendesak, aku harus pergi. Nona yang mengagumkan. Sayang sekali, dia bukan menantuku. Ibu, Katanya mau ketemu wanita yang kamu pilih. Di mana dia? Dia saja nggak mau lihat ibu. Gimana bisa berharap padanya? Aku baru ketemu nona muda hari ini. Sayangnya dia sudah menikah. Atau aku bisa coba atur untuk kamu. Oh iya, aku nggak setuju pokoknya sama istri pilihanmu. Ibu, Cherry nggak tahu kalau aku bawa dia untuk ketemu kamu. Dia pasti ada urusan mendadak. Clinton! Clinton! Carlos? Nyawa ayahmu ada di tanganku. Kamu buat aku menderita. Sekarang giliranmu. Cherry, cepat selamatkan aku. Kalau gak mau ayahmu mati, berlutut minta maaf padaku. Nona Susan, aku kenal kamu sudah lama. Akhirnya kamu baik juga. Kamu gak peduli ayahmu hidup atau mati. Baiklah, kupatahkan tangannya di depanmu. Aku akan sangat senang. Lakukan sekarang. Pastikan jangan dilepaskan. Apa? Carlos, apa kamu manusia? Menjual putrimu sendiri untuk pria tua? Aku akan sangat senang. Kamu orang yang baik. Lanjutkan saja, lanjutkan. Aku akan telepon Pak Clintonku. Hei, Cherry, tolong aku. Aku ayahmu, Cherry. Aduh, aduh. Sebentar lagi lempar dia ke bawah jembatan. Mengesalkan. Tunggu. Orang tua ini masih berguna. Kenapa kamu di sini? Kenapa? Kamu menguntitku? Susan, orang tua ini minta uang ke Cherry. Kalau buat mengancam, tentu nggak bisa. Aku ada cara lain. Haris, tolong aku. Kamu minta aku ke kota cari Cherry. Aku datang. Cepat tolong aku. Kulakukan apa saja. Ku kasih kesempatan. Halo semuanya. Selamat datang di siaran langsungku. Namaku Charles Johan. Tolong nilai ini semuanya. Aku sendirian. Kesulitan merawat Cherry Johan. Pada akhirnya, dia nggak anggap aku ayahnya. Kalau aku nggak datang dari desa, aku nggak tahu dia menikahi keluarga kaya dan jadi nyonya muda. Lihat, semuanya lihat. Dia blokir ayahnya, WeChat, dan semua nomor teleponnya. Dia blokir semuanya. Cherry, ayahmu buat keributan. Kamu nggak mau lihat? Terima kasih untuk dukungannya semuanya. Carlos, kamu ngapain? Lihat semuanya. Inilah Nona Cherry. Bahkan nggak panggil aku ayah saat lihat aku. Carlos, apapun masalahmu, selesaikan pribadi. Kamu pikir aku bodoh? Kamu takut aku buat ribut? Dan kamu juga takut kehilangan status, bukan? Selesaikan pribadi apanya? Aku kira istri Pak Clinton itu orang baik. Saat dia kerja jadi pegawai kantor biasa, aku nggak nyangka kamu bahkan nggak bisa nilai buku dari sampulnya. Bahkan dia nggak mau mengakui ayahnya, sangat putus asa menikahi keluarga kaya. Mungkin ada alasan lainnya. Kamu cuma mau uang kan? Aku sudah kasih ke kamu mau apa lagi? Kamu nggak tahu kenapa aku blokir? Kamu putriku. Apa salahnya hormati ayahmu? Kamu nggak ada uang, tapi Clinton punya. Minta sama dia. Apa hubungannya uang Clinton dan kamu? Kenapa harus ambil uangnya untuk kamu judi? Kamu pantas jadi ayah. Sejak kecil, kamu pukul aku atau bawa uangku judi. Dan juga minum-minum. Beberapa hari lalu kamu menjualku ke pria tua. Apa bisa dipanggil ayah, ha? Aduh. Kamu menyebarkan gosip, bahkan mendorong ayahmu sendiri. Aku nggak mau hidup. Aku nggak mau hidup. Siapa yang bilang kamu ayah kandung Cherry? Ini pasti mantuku kan? Astaga, dia sungguh tampan. Cherry nggak kasih aku uang, jadi jangan ngaku-ngaku. Cherry nggak ada hubungan apa-apa sama kamu. Apa katamu? Biar aku atasi. Kamu tahu dari mana? Penjaga, bawa pembuat onar ini dan orang nggak berwenang keluar dari gedung. Kamu, orang kaya ini seenaknya. Orang kaya ini seenaknya.
Charles, masa mudanya kecanduan alkohol dan judi, telah mengusir istrinya. Dia takut gak ada yang rawat dia. Jadi, dia adopsi kamu. Aku menduga adikmu, Danira, juga bukan putri kandungnya. Harusnya aku sudah sadar dari lama. Gak peduli sebaik apa aku ini. Selalu dipukul dan dikatain. Aku berusaha keras untuk kuat. Aku mau lepas dari penderitaan keluarga. Aku pakai beasiswa untuk bersekolah, kerja paruh waktu untuk dapat uang dan bayar sekolahku. Akhirnya bisa dapat kerja, ku kira dia akan tinggalkan aku. Maafkan aku. Aku buat kamu dalam masalah. Carlos memang gak pantas jadi ayah. Dia adalah parasit. Gak apa-apa. Mulai sekarang, semua mimpi burukmu berakhir. Malam, Tuan. 내 머릿속에 온통 그대뿐인데 Ini, bukannya ini rumahmu. Kenapa kita ke rumahmu? Untuk bertemu orang tuaku. Tapi aku nggak siapin apa-apa loh. Gak apa-apa, jangan takut. Ayo. Tuan, Nyonya bilang dia nggak mau bertemu istrimu. Nyonya bilang ayahnya Nyonya muda buat banyak ributan di online cuma beberapa jam. Grup Ferdi jadi anjlok, sebabkan kerugian bagi grup Ferdi. Dia pasti nggak anggap menantu seperti itu. Maafkan aku. Berapa kali dalam sehari kamu minta maaf? Gak apa-apa. Ayo. Baiklah, maka tolong bilang ke ibuku kalau di kehidupan ini, selain Sherry, istriku, aku gak anggap siapapun. Dia bertemu atau tidak, keputusanku gak akan berubah. Clinton membiarkan keluarga Ferdi karena wanita ini. Berapa banyak kerugian karena Nyonya Cherry-nya itu. Tuan dan Nona ada di luar sekarang. Haruskah aku persilakan masuk? Suruh wanita itu berlutut. Gak boleh berhenti sampai hatiku baikan. Nyonya bilang kamu harus berlutut sampai dia baikan. Berlutut? Itu katanya. Aku akan cari dia. Jangan. Kalau bukan karena aku, Carlos gak akan buat ribut di perusahaan. Dan gak akan timbulkan keributan besar. Dia ayahku atau bukan. Aku harus tanggung jawab. Aku tahu Nyonya menolakku. Ibumu pasti sangat marah. Aku gak bisa diam dan lihat kamu berlutut. Nyonya pasti punya alasan. Dia cuma khawatir sama pernikahanmu. Bilang ke ibuku, aku akan bangun saat dia menerima menantunya ini. Kenapa kamu berlutut? Cepat bangun. Aku akan bangun saat dia suruh. Tuan, astaga, kamu ngapain? Nyonya, Tuan dan Nona terlihat saling mencintai. Di luar hujan deras, tapi lihat kenapa kamu nggak omong kosong. Kapan Clinton menjadi impulsif begini? Apa dia disihir? Kalau mereka mau berlutut, biarlah. Aku mau lihat berapa lama wanita itu akan mempertahankan pura-puranya. Tuan, Nyonya setuju untuk ketemu. Sherry, Sherry. Putraku, wanita itu gimana? Ibu, aku tahu kamu peduli sama pernikahanku. Tapi Sherry, orang yang aku cintai, apa kamu memikirkanku saat melakukan ini? Kan aku datang untuk lihat dia. Kenapa dia? Kenapa dia di sini? Dokter bilang demam tinggi, dikarenakan anemia, dan juga kehujanan. Suhunya kembali normal. Putraku, kamu bilang dia istrimu? Nona, kamu punya pacar gak?
Aku punya. Biar ku bantu ke rumah sakit ya. Kenapa kamu sendirian di sini? Di mana pacarmu tinggalin kamu sendiri? Nggak bisa diandalkan. Enggak. Bibi, suamiku sedang pergi ke toilet. Kamu sudah menikah? Tentu saja. Astaga, apa yang aku lakukan? Apa yang sudah aku lakukan? Ini adalah menantuku. Astaga, apa yang sudah kulakukan? Putraku, ini nona muda yang kuceritakan, yang kutemui sebelumnya. Dia. Ibu, kalau kamu buat takut istriku, ini salahmu. Ibumu setuju melihatku? Dia malah nggak sabar untuk bertemu kamu. Ini bukan jebakan, kan? Ayo, Pagi, Tuan dan Nyonya. Aku di sini untuk melihat menantuku, Cherry, kan? Kamu baik kan? Apakah kakimu masih sakit? Nyonya buat sup ini khusus untuk Nyonya muda. Bibi, ini kamu. Aduh, kita ini kan keluarga. Cherry, aku bersalah sama kamu. Aku ingin tahu apa kamu suka ini. Kalau kamu nggak suka, masih ada yang lain. Kamu bisa pilih perhiasan apa saja. Bibi, ini sangat mahal, aku nggak bisa terima. kamu harus terima. Kalau kamu nggak ambil, dia akan merasa bersalah terus. Cherry, apa kamu masih kecewa? Kenapa kamu masih panggil aku Bibi? Ibu? Hei, itu benar, itu lebih baik. Itu lebih baik. Astaga. Ibu mendorongku. Aku harus cari ruangan lainnya kan? Kenapa pakai ruang ganti? Apa? Wow. Karena aku takut melakukan sesuatu padamu. Jadi, apa yang mau kamu lakukan? Sesuatu yang orang dewasa lakukan. Contohnya... itu terasa enak. Kamu diam-diam berlatih ya? Kamu sangat ahli. Putra sulung keluarga Ferdi yang berwibawa melayaniku di rumahnya. Ini menyenangkan juga. Apa ini yang kamu maksud? Adegan dewasa? Mendengarkan istrimu termasuk dewasa kan? Sayang. Kamu sengaja ya? Kamu bilang apa? Aku nggak ngerti deh. Aku juga enggak. Aku salah. Kamu orang baik, maafkan aku serius. Kok bisa istriku salah? Ada yang mengetuk. Biarkan. Kamu harus lihat itu siapa. Mungkin itu nggak bagus. Ibu, kenapa di sini? Aku cuma mau mengecek menantuku saja. Apa dia nyaman? Apakah butuh? Nggak butuh. Ibu, kamu nggak ada kegiatan, tapi putramu ada. Baiklah. Aku pergi, anggap aku nggak pernah kesini ya. Kalian lanjutkan saja, lanjutkan.
Nona Cherry, apa gosip online itu benar? Mohon responnya, Tolong Nona jelaskan, Nona Cherry. Cherry. Mohon penjelasannya. Kami Mohon butuh penjelasan. penjelasannya. Kamu berani memukulku? Apa memukul orang itu caramu menyapa? Ini berita eksklusif yang kalian mau. Istri dari CEO grup Ferdi, seorang selingkuhan. Nona Cherry, kami dengar kamu jual tubuhmu. Keluarga Ferdi 2 kali coba nikah sama keluarga Hilary. Gimana tanggapanmu? Nona Cherry, di kasus ini Anda jadi simpanan. Tolong jawab kami. Apa kamu benar-benar simpanan? Jawab kami, jawab kami, jawab kami. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see you. Cherry itu istriku. Setiap berita palsu That's what dan gosip tentangnya, perusahaanku akan bawa ke jalur hukum. Pak Clinton, mereka tertarik sama gosip selebriti. Itu nggak ada hubungannya sama aku. Cara yang licik. Apa keamanan cuma pertunjukan? Mulai sekarang, Susan dilarang masuk grup Ferdi. Bawa mereka. Pak Clinton, Pak Clinton. Mulai sekarang, kalau ada gosip tentang istriku lagi, satu pun gosip saja, aku akan menggugatnya. Pergi! Ayo kita menikah. Ayo kita menikah. Bukankah kita sudah menikah? Lihat, kamu gak memakai cincin, dan aku masih berhutang sebuah pernikahan. Pak Clinton, kamu benar-benar impulsif. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Setelah para wartawan itu bikin keributan, aku merasa gak bisa nunggu lagi. Gimana mungkin nyonya muda keluarga Ferdi harus menanggung penderitaan seperti ini? Kamu berani datang menemui aku? Bukankah kamu bilang bahwa Carlos yang tua itu berguna? Clinton tetap berhasil menyelesaikannya. Jangan datang mencariku lagi. Susan, kamu gak boleh meninggalkanku. Kita berada dalam perahu yang sama. Aku gak tahu kenapa Clinton begitu baik kepada Sherry. Kalau bukan karena kegagalanmu, aku sudah menikah dengan keluarga Ferdi dan menjadi nyonya Ferdi yang dihormati. Susan, aku punya cara lain. Kamu pikir aku akan percaya lagi? Aku gak bisa masuk ke grup Ferdi sekarang. Kenapa Cherry harus mendapatkan semuanya? Clinton lagi nyari orang tua kandung Sherry. Aku punya petunjuknya. Aku punya petunjuknya. Ceritakan. Charles memiliki kalung ibu kandung Sherry. Itulah kenapa Clinton belum menangani dia. Kita akan mencuri kalung itu dan menggunakannya untuk mengancam Sherry. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Aku penasaran gimana reaksi Clinton ketika dia melihat ini nanti. Oh, siapa nih yang ada di sini? Kamu simpanan boleh berada di sini. Oh, siapa yang ada di sini? Orang yang tertangkap basah selingkuh di tempat tidur dan masih memikirkan posisi Nyonya Ferdi diizinkan berteriak di sini. Hei, ada apa? Apakah kamu dan Haris akhirnya bersatu? Kalau gitu aku harus mengucapkan selamat padamu. Kalau bukan karena kamu, aku sudah jadi Nyonya Ferdi. Dasar kau simpanan. Kenapa kamu terus bilang simpanan, simpanan? Apakah kamu takut orang-orang gak tahu ibumu itu simpanan? Kamu cuma tahu cara memukul orang, keji dan bodoh. Apakah aku salah? Dulu ibumu memaksa istri sah keluarga Hilary untuk mati dan menjadi simpanan. Benarkah? Apapun yang terjadi, aku lebih baik daripada pelacur yang gak punya orang tua. Kenapa kalung ibuku ada di sini? Si tua Carlos itu benar-benar pengecut. Aku cuma mengancamnya sedikit dan dia mengompol karena ketakutan. Kembalikan padaku. Kamu mau mencuri itu? Hah? Kamu gak mau kalungmu lagi? Ayah! 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 Ayah, aku mohon, kasih kalung itu padaku. Itu satu-satunya yang ditinggalkan ibuku. Aku mohon padamu.
Itu cuma manik-manik kaca yang gak berharga. Aku pikir itu akan terjual dengan harga yang bagus. Sial sekali. Tapi aku gak akan kasih padamu. Kalau kamu gak bisa kasih aku uang, lupakan saja kalungnya. Heh. Ibu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Oh, sepatuku. Sepatuku sedikit kotor nih. Kenapa nggak pakai gaunmu untuk bersihkan? Ini yang kamu dapat karena menyinggungku. Aku mau kamu putus dengan Clinton sekarang juga. Itu nggak akan mungkin. Hah. Benarkah? Kalau begitu aku akan tunjukkan padamu gimana aku menghancurkan ini. Enggak! Pak Clinton, demi proyek ini, keluarga Hillary telah melakukan persiapan yang matang. Bisakah kamu mempertimbangkannya kembali? Ayah? Clinton, dia membuang kalung ibu aku. Susan, kenapa kamu berdiri di sana? Cepat minta maaf. Ayah, kamu gila. Kalung tua dan aku mau minta maaf padanya. Kakak Clinton, aku melakukannya secara nggak sengaja. Katakan padaku, berapa harganya? Aku akan membayarnya. Bayar? Aku ingin kamu mencarinya untukku. Hah, berapa nilai kalung yang rusak itu, hah? Aku akan bayar 100 kali lipat. Ada apa? Apa Nyonya Ferdi dianggap sebagai manusia? Aku punya banyak uang. Istriku berkata, dia ingin kamu menemukannya untuknya. Suruh aku menemukannya? Itu semua ada di rumput di luar. Kamu mau aku menemukannya? Susan, aku nggak melihat adanya ketulusan dalam bekerja sama dengan keluarga Hillary. San, cepatlah dan temukan kalungnya. Ayah? Ayo. Di sini. Ini kotor. Berhenti. Gimana kamu memperlakukannya tadi? Aku... Berlututlah dan minta maaf ke Nyonya Ferdi. Ayah, kamu ingin aku berlutut di hadapannya? Aku putri keluarga Hillary. Kamu ingin aku berlutut di hadapan pelacur yang gak punya orang tua? Andra, aku mohon padamu, jangan buang anak kita. Kalau kamu ingin keluarga Sena, kamu bisa ambil. Kalau kamu ingin hidupku, aku akan kasih. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Jangan. Enggak. Anakku. Anakku. Kamu pikir siapa yang kamu sakiti? Kamu telah menyakiti Pak Clinton. Apa kamu berharap keluarga Hillary menanggung kesalahan kamu? Berlutut. Maaf. Apa kamu bilang? Kamu... Aku minta maaf, Cherry. Aku nggak seharusnya selalu menyusahkanmu. Kalau tahu kamu salah, maka tetaplah berlutut. Aku akan membunuhmu. Mati kau. Susan, ayo bangun. Apakah sakit? Anakku, janganlah menantang Clinton lagi. Kalau kamu menyinggung Cherry, keluarga Hillary kita akan hancur. Ayah, kenapa Cherry mendapatkan semuanya? Sudah jelas aku nyonya muda yang sah dari keluarga Ferdi. Kalau kamu sangat gak tahan dengan Cherry, lakukan dengan diam-diam. Ayah, kamu benar-benar kejam. Seperti yang diharapkan, kamu lebih berpengalaman. Cira, kamu seperti hantu. Anak perempuanku sangat beruntung. Dia selamat meskipun ditinggalkan di tempat terpencil. Sayang sekali hari baiknya sudah berakhir. Ini menantu perempuan yang ibu pilihkan untukku. Aku cuma ingin kamu menikahi seorang gadis dari keluarga baik-baik. Andra kehilangan seorang putri, tetapi dia masih menghargai yang lain. Aku pikir dia akan... Ini dia. Ini kotor sekali.
Periksa semuanya. Petunjuk tentang Putri Andra yang hilang di masa mudanya. Pak Clinton, apa kamu curiga Nyonya adalah anak keluarga Hillary yang hilang? Aku mencurigai. Kalau kalung Ibu Sherry terkait dengan Andra. Ibu liatin apa? Bicara pelan, katakan padaku, gimana aku bisa secara wajar kasih ini pada mereka? Kasih aja. Oh, kamu ini nggak mengerti. Orang muda itu sangat sensitif. Gimana kalau aku membawa ini sekarang dan berpura-pura anakku yang membelikannya? Nyonya Clarissa, apa itu? Pakaian dalam. Oh, anakku, kapan kamu tiba? Aku sudah di sini sepanjang waktu. Kami memang sensitif, tapi Ibu mau berpura-pura bahwa aku yang beli. Ibu mau berpura-pura bahwa aku yang beli. Bukankah aku sudah mengganggu kalian kemarin? Aku ingin menebusnya. Aku ini sudah tua, apa salahnya ingin menjadi nenek? Clinton, bantu aku mengambil pakaian baru ya. Kesempatan ini ada di sini. Cepat. Semuanya sudah disiapkan di sana. Cepat. Gak apa-apa. Apa yang ada di tanganmu? Pakaian baru. Nggak ada. Ini perbuatan Nona Clarissa. Clinton, kamu juga bisa malu ya? Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if Kenapa Cherry bisa menjadi nyonya keluarga Ferdi? Dia bahkan membuatku berlutut di hadapannya. Susan. Kamu barang gak berguna. Ini semua ide kamu kan? Gimana beraninya kamu masih menampakkan wajahmu? Susan, berhenti terobsesi menjadi Nyonya Ferdi. Aku, Haris, bersumpah kepada langit bahwa aku akan mencintaimu seumur hidupku. Kamu mencintaiku? Sampai sanggup lakukan apa saja? Hah? Iya. Aku akan melewati api dan air hanya untukmu. Aku ingin kamu membunuh Charlie. Aku ingin kamu membunuh Charlie. Enggak. Susan, kamu mabuk. Membunuh itu kejahatan. Aku sudah tahu kamu ini lemah. Haris, aku putri sulung keluarga Hillary. Susan. Sepertinya tinggi badan kita cukup dekat. Meskipun tinggi badanku lebih pendek dari kamu dan kamu lebih tua dari aku, jadi bolehkah aku memanggilmu paman? Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan minta ampun.
Aku cuma bercanda. Clinton! Clinton, kamu akan baik-baik saja. Kamu harus bertahan. Clinton. Haris, kita membunuh seseorang, Haris. Apa maksudmu kita? Kamu yang nyetir, kamu minum alkohol, dan menabrak orang itu. Apa hubungannya sama aku? Haris, aku mabuk. Aku gak bermaksud begitu. Tolong ambil tanggung jawab untukku ya. Ya, ketika kamu keluar, aku janji akan menikahimu. Kamu menabrak Clinton. Clinton! Bahkan keluarga Hillary gak bisa menyelamatkanmu. Aku cuma ingin mendapatkan uang. Aku gak ingin kehilangan nyawaku. Ayah. Aku membunuh seseorang. Kenapa kamu menyelamatkanku? Seharusnya aku yang tertabrak. Seharusnya aku yang berbaring di tempat tidur rumah sakit. Aku berharap aku yang mengalami kecelakaan. Direktur, Gimana? Apakah menemukan pelakunya? kamera pengawas di lokasi kecelakaan telah dihancurkan. Pelaku melarikan diri setelah menabrak. Nggak ada kabar terbaru untuk saat ini. Terus selidiki. Pelaku sengaja menabrakku. Ini pembunuhan yang direncanakan. Gak boleh kita biarkan lolos. Iya. Clinton, kamu harus baik-baik saja. Kalau enggak, Kalau nggak gimana? kamu bangun. Siapa kamu? Aku istrimu. Siapa istriku? Kamu mengalami amnesia. Siapa istriku? Kamu mengalami amnesia. Aku cuma bercanda. Kamu membuatku takut. Aku takut kamu gak akan bangun lagi. Aku pikir kamu beneran amnesia dan melupakanku. Apa kamu gak apa-apa? Maaf, aku gak seharusnya begini. Kamu begitu tegas tadi saat menyuruh mereka menyelidiki para pelaku. Gimana bisa kamu seperti kucing kecil yang penakut sekarang? Kamu dengar itu? Bukan cuma aku mendengarnya, tapi aku juga menebak siapa yang melakukannya. Ayo! Pelaku sudah tertangkap. Untungnya kamu kasih perintah tepat waktu. Kalau enggak, mereka sudah naik pesawat. Pergilah. Iya. Tolong maafkan Susan. Dia minum pada hari itu. Apa mabuk jadi alasan untuk menabrak orang? Memanjakan anak, merugikan mereka. Apa Tuan Hillary gak ngerti hal itu? Kenapa suamiku harus terluka tanpa alasan? Aku gak bisa maafkan. Baiklah. Nyonya Ferdi benar menegurku. Pak Clinton, aku gak bermaksud menabrak kamu. Bahkan kalau kamu kasih aku keberanian, aku gak berani. Kamu berniat menabrak istriku, kan? Aku telah menoleransimu begitu lama, tetapi kamu mencoba membunuhku. Selama sisa hidupmu, pergi ke penjara dan renungkan. Pergi ke penjara dan renungkan. Enggak. Tolong jangan. Cherry, aku tahu aku salah. Aku gak mau masuk penjara. Aku mohon, kamu yang menyebabkan ini terjadi. Pak Clinton, selama kamu bisa menyelamatkan Susan, aku bersedia memberikan seluruh keluarga Hillary kepadamu. Untuk putri ini? Iya, aku bersedia. Susan putriku, selama aku bisa menyelamatkan nyawanya, aku bersedia menjual seluruh keluarga Hillary. Itu sepadan. Ayah. Betapa indahnya pertunjukan ayah dan anak perempuan. Kamu rela menyerahkan keluarga Hillary untuk anak simpanan. Kamu secara diam-diam menghasut Susan untuk membunuh putri istri sahmu sendiri. Benar-benar luar biasa.
Apa yang kamu katakan? Apa? Pak Clinton, apa yang kamu katakan? Membunuh anak perempuan istri sah. Cherry, Aku sebenarnya ingin memberitahumu lebih awal. Tapi kemudian kecelakaan mobil terjadi. kamu bilang aku adalah putrinya. Kamu bilang aku adalah putrinya. Tuan Hillary harusnya yang lebih paham daripada aku. Benar begitu kan? Ketika dia mengetahui bahwa Cherry anaknya, dia berharap bisa membunuhnya sendiri. Benar bukan? Gak mungkin. Cherry dan aku sebenarnya saudara. Dia jelas cuma gadis dari pedesaan. Diam kau. Properti keluarga Hillary semuanya milik keluarga Shena. Kamu, Andra, 2 atau 3 dekade yang lalu, kamu hanyalah seorang gangster miskin yang gak punya uang sepeser pun. Kamu cuma menjadi menantu dengan menafkahi putri keluarga Shena. Cira, menikahlah denganku. Aku berjanji akan berbuat baik seumur hidupku dan mengelola bisnis keluarga Shena bersamaku. Kabarnya bahwa istri mantanmu meninggal karena pendarahan hebat saat melahirkan, dan anak itu hilang karena hal itu. Apakah aku perlu beritahu tentang keseluruhan kebenarannya? Apakah kamu pikir sudah adil denganku? Kamu bukan manusia. Kamu wanita busuk. Kalau bukan karena kamu, keluarga Shena yang punya uang kotor, siapa yang mau melihatmu? Aku akan kasih tahu kamu kebenarannya, Cira. Sebagian besar aset keluarga Shenamu sudah dipindahkan secara rahasia ke keluarga Hillary-ku. Bukankah kamu bilang mau membantu mencari anakku? Di mana anakku? Di mana kamu tinggalkan dia? Anakmu, mereka mungkin kelaparan sampai mati di suatu sudut dunia, bukan? Cira, aku membelikanmu asuransi senilai harta karun. Penerima manfaatnya adalah aku. Mulai sekarang, perusahaan ini bernama Hillary. Kamu bisa mati dengan tenang. Keluarga Hillary secara sah milik Sherry. Kamu bukan manusia. Ibuku adalah istrimu dan aku adalah putrimu. Kamu meninggalkanku, tetapi kamu kasih semua cintamu pada anak simpananmu. Sherry, aku juga ingin menebus kesalahanku. Tapi aku... Terlambat. 20 tahun lalu ketika ibuku memohon padamu untuk gak meninggalkanku, kamu mendorongnya dari tebing untuk uang asuransi. Gimana kamu bisa menebus kesalahanmu? Aku akan buat kalian bayar semuanya. Penjaga, bawa mereka pergi. Perlakukan mereka dengan baik. Kirim mereka ke penjara. Pak Clinton! Pak Clinton, aku gak mau masuk penjara, Pak Kumohon, Clinton. Pak Clinton! Pak Berikan Clinton. kesempatan sekali lagi, Pak Clinton! Tidak! Ayah. Cherry! Baru keluar dari rumah sakit dan sudah mengambil alih urusan keluarga Hillary. Kamu sama sekali nggak kasihan pada aku. Makanlah sedikit untuk mengembalikan tenagamu. Itu saja. Terus apa yang kamu inginkan? Aku mau lebih. Aku mau lebih. Makanlah. Yang aku inginkan membutuhkan kekuatan. Enggak. Dokter bilang kamu baru saja pulih, jangan melakukan olahraga berat. Lalu kamu yang memulainya. Aku sebenarnya berpikir Pak Clinton membutuhkan teh herbal yang menyegarkan. Kamu yang nakal kan? Ketua grup Hillary dan putri keluarga Hillary diduga melakukan percobaan pembunuhan dan keduanya ditahan. Putri biologis lainnya Cherry mewarisi grup Hillary. Astaga, putri keluarga Hillary. Apa sebenarnya yang kulewatkan? Kamu telah sukses besar dan menjadi Nyonya Verdi. Haruskah kamu kasih aku bagian juga?
Haris, apakah kamu ingin menjadi kaya? Ayo kita lakukan pekerjaan yang besar. Apa yang kalian lakukan? Tentu saja, mau uang lah. Kamu sekarang anak perempuan dari keluarga kaya. Kamu punya banyak uang. Ayahmu dan aku, masing-masing 1 miliar. Dan kita akan seimbang. Ini pemerasan namanya. Bagaimana bisa ini pemerasan? Ini namanya negosiasi damai. Kenapa buang-buang waktu sama dia kalau kalian gak punya uang? Kami akan menjual adik perempuanmu. Kalau kamu berani menyentuh Tong-Tong, aku gak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku terlilit utang. Kalau terburu, kita semua mati bersama. Tenanglah. Kalau kamu membunuhnya, apakah Clinton akan membiarkanmu pergi? Kalau kamu ingin uang, diamlah. Keluarga Hilarimu punya banyak uang. Ayahmu dan aku gak minta banyak. Kasih uangnya, dan kami akan pergi. Adik perempuanmu akan aman. Baiklah, aku akan kasih padamu. Tapi aku sudah kasih semua aset keluarga Hillary pada Clinton. Aku gak punya uang di sini. Kalau gitu hubungi Clinton. Suruh dia transfer uangnya. Hah. Tapi jangan bilang yang aneh-aneh. Kalau nggak adikmu akan mati. Apa kamu udah pulang? Aku juga akan pulang. Suamiku, Aku ingin membeli kalung baru. Aku juga ingin ponsel baru. bisakah kamu kasih aku 2 miliar? Oke. Kita kaya. Pak Clinton dan Nyonya hubungannya sangat baik. Pergi. Kirim orang untuk mencari keberadaan Cherry. Apa ada yang gak beres? Dia sangat keras kepala. Dia gak akan meminta uang padaku. Dan dia tentu gak akan mengeluh miskin. Ponselnya punya GPS. Periksa saja. Siap. Enggak. 2 miliar terlalu sedikit. 4 miliar. Hubungi lagi. Tunggu. Aku pikir 4 miliar juga gak cukup. 1 triliun. Kami ingin 1 triliun. Gila, aku gak akan menelpon dia. Gak mau ya? Kalau nggak mau akan kubunuh kau. Clinton sangat mencintaimu. Ini akan sangat mudah. Berikan kami uang 1 triliun. Kalau tidak, istrimu akan kami bunuh. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, dia akan mati. Sepertinya kamu gak ingin hidup ya. Pak Clinton, aku salah. Nggak lagi. Haris yang menyuruhku melakukannya. Cari putriku. Gimana mungkin aku menyakitinya? Apa yang kamu katakan? Charles, kamu mampu melakukan apa saja. Patahkan kedua lengan mereka. Gimana beraninya kamu minta 1 triliun? Habiskan sisa hidupmu di dalam penjara. Semua ini salahmu. Kalau enggak, aku sudah mendapatkan 10 juta sejak sekian lama. Kamu yang mengusulkan untuk menaikkan harga. Haris dan Charles itu mitra kejahatan, penuh dengan keserakahan. Aku sudah mengirim orang untuk mencari adik perempuanmu, Tiara. Begitu juga dengan orang tua kandungnya. Jadi, kamu nggak perlu takut. Setelah Charles masuk penjara, dia nggak akan jadi tunawisma. Ayah kandungku menyakiti ibuku dan meninggalkan aku. Ayah angkatku terus-menerus meminta uang padaku. Aku benar-benar ingin merasakan perasaan dicintai oleh keluarga. Kamu punya aku, dan kamu punya ibu kita. Nyonya Clarissa, juga bagian dari keluargamu. Di masa depan, kita juga akan memiliki bayi kita. Cherry, menikahlah denganku. Cherry, aku cuma pergi ke luar negeri sebentar dan kamu sudah membicarakan pernikahan. Pengantin prianya apakah yang aku pesankan untukmu? Benar? Itu model pria. Ah, enggak. Aku akan membeli tiket untuk pulang segera. Hei. Kalau dia kembali dan mengetahui bahwa model pria ini telah menjadi CEO, apa yang akan terjadi? Kenapa kamu masuk? Pernikahan belum dimulai. Aku terlalu gugup. Cium aku. Clinton, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu.